Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Syahwa Regina Putri Sulaiman dari kelas IKM 2A, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan mengedukasi tentang penyakit GERD atau asam lambung. Apakah kalian sudah pernah mengenal apa itu GERD? GERD atau penyakit asam lambung adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini dapat menimbulkan nyeri pada ulu hati serta berbagai gejala lainnya pada area dada bagian bawah dan perut. Orang yang mengidap penyakit ini biasanya mengalami refluks asam yang ringan, paling tidak seminggu 2 kali, serta gangguan yang parah paling tidak seminggu sekali. Oleh karena itu, pengidap GERD perlu mengetahui cara untuk meredam gejala, misalnya dengan perubahan gaya hidup dan mengonsumsi obat-obatan. Salah satu penyebab penyakit asam lambung yang paling umum adalah hernia hiatus. Masalah ini terjadi ketika bagian atas perut dan sfinkter bergerak di atas diafragma, yaitu otot yang memisahkan perut dari dada. Biasanya, diafragma membantu untuk menjaga asam di perut. Namun, karena gangguan ini, asam dapat naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala GERD ini. Nah, ada beberapa penyebab GERD atau kekambuhannya. Yang pertama, faktor gaya hidup. Contohnya kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok, lalu makan dalam porsi besar sebelum berbaring. Yang kedua, faktor kesehatan. Misalnya kegemukan, kehamilan, kelainan jaringan ikat, dan juga berusia tua. Yang ketiga, kondisi lain seperti kecemasan, kehamilan, sindrom iritasi usus. Yang keempat, alkohol. Yang kelima, pemicu makanan seperti makanan yang berlemak tinggi, misalnya goreng-gorengan dan makanan cepat saji, makanan pedas, buah-buahan, dan juga sayuran tertentu seperti nanas, tomat, dan jeruk. Minuman tertentu seperti kopi ataupun teh. Nah, untuk meredakan kondisi ini sebenarnya bisa dengan pola makan sehat untuk pengidap GERD. Namun, jika pola makan saja tidak cukup, banyak obat tanpa resep dan juga obat resep yang dapat meredakan GERD. Sebagian besar, obat tanpa resep juga memiliki kekuatan yang sama dengan obat resep. Namun, jika obat tanpa resep tidak mampu meredakan gejala penyakit asam lambung ini, dokter akan memberikan resep obat yang lebih kuat. Nah, ada faktor risiko penyakit asam lambung. Pengidap GERD yang mengonsumsi antasida secara rutin perlu untuk menurunkan produksi asam lambung. Dalam beberapa kasus yang lebih parah dan persisten, prosedur operasi medis dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi GERD. Selama pengobatan, penting bagi pengidap untuk menghindari faktor risiko dan pemicu kekambuhannya. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan pola hidup sehat dan konsisten dalam mengonsumsi obat sesuai rekomendasi dokter. Pencegahan GERD melibatkan kebiasaan makan, seperti makan dengan porsi kecil tetapi lebih sering, mengubah jenis makanan yang dikonsumsi, mengurangi asupan makanan berlemak dan asam, membatasi konsumsi coklat, menghindari makanan pedas, mengurangi minuman berkarbonasi, berhenti merokok, tidur dengan kepala lebih tinggi dari badan, menghindari makan sebelum tidur, dan untuk pengidap yang mengalami obesitas, menurunkan berat badan melalui olahraga dan pengaturan pola makan dapat memberikan manfaat tambahan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dapat membantu mencegah gejala. Tanpa pengobatan yang tepat, GERD dapat menyebabkan komplikasi serius dalam jangka panjang. Komplikasi tersebut melibatkan peradangan esofagus atau esofagitis, pembentukan bekas luka yang menyulitkan menelan atau struktur, dan bahkan risiko perkembangan sel kanker pada esofagus. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan yang tepat sangat penting untuk mengelola kondisi ini. Cukup sekian edukasi dari saya. Terima kasih.